Saudara-saudara sekalian, dalam video yang akan kita saksikan bersama-sama ini, akan ada pertanyaan dari Eprata, Sinchan, Dr. Aiken, Kuma, dan Ulala mengenai yaitu makna mahkota, Elohim plural, warisan wanita Yahudi dan nasib agama-agama. Eprata, Ambarita, silakan. Bu Eprata dulu, silakan. Pak, shalom. Ya, Selamat shalom. malam. Malam. Mau nanya Pak yang di Wahyu 3 ayat 11. Ada dua nanti nih Pak sama Wahyu 3 ayat 15. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Nah, pertanyaan saya Pak di sini, apakah itu berbicara tentang perbuatan baik kita, Pastor? Terus yang di Wahyu 3 ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Mohon penjelasannya, Pastor. Kalau Wahyu 3, ya mahkota itu. Kalau mahkota itu cerita apa, saudara? Mahkota itu ada cerita wewenang ya, karena dimahkotai. Kau telah dimahkotai kemenangan. Ya, mahkota itu adalah sebuah sebuah anugerah kekuasaan. Ya, Anda dimahkotai sebagai mahkota, kan ada mahkota raja, mahkota seorang ratu, mahkota pangeran, mahkotanya apa namanya, mahkotanya putri, putri raja, ya. Dan ada putra mahkota. Ya kan, kenapa namanya putra mahkota, ya kan? Kenapa dia the crown, ya, the crown. Nah, ya karena mahkota itu lagi cerita kekuasaan. Seberapa besar kekuasaan yang diberikan. Nah, itu yang dimaksud dengan mahkota itu, ya. Nah, itu bukan cuma cerita karakter, itu hasil apa yang ada padamu, peganglah. Pegang apa yang ada padamu. Apa itu yang ada padamu, saudara? Apa? Apa, Bu Ebrata, yang ada pada Bu Ebrata sekarang ini? Itu berbicara benda ya, Pak, Pastor? Bukan dong. Kekuasaan kita apa kekuasaan? Apakah perbuatan baik kita, Pastor? Kelakuan kita? Bukan, Bukan. bukan ya. Kalau perbuatan baik itu bukan kemilikan ya, bukan satu proses. Yang bisa kita miliki itu apa? Rumah. Nah, Yang bisa kita miliki apa, saudara? kekayaan, Yang bisa kita miliki iman, iman. ya. Iman yang bisa kita miliki. Oke. Itu ya. Dengar nggak suara saya? Dengar, Pastor. Itu lagi cerita iman Wahyu 3:11. Makanya ada lanjutannya. Jangan suam-suam kuku. Ya. Jangan kita suam-suam kuku nggak jelas. Jangan jadi orang nggak jelas. Dingin enggak, panas enggak. Iman kita ini harus menggelora. Ya, cinta itu ya, iman dan cintanya kita itu harus menggelora. Ya, itu Bu Ebrata. Jadi bukan karakter. Itu nggak ada urusan dengan karakter, belum ya. Mahkota itu tidak cerita dengan karakter. Yang cerita dengan karakter itu barang berharga, emas, perak, permata itu tadi. Itu cerita karakter. Ya, ya Bu Ros, tadi pagi sudah dikotbahin itu ya, sudah dikotbahkan tentang yang suam-suam kuku itu ya, nggak panas, nggak dingin, nggak jelas mau kemana, Anda mau apa, nggak jelas. Ya katanya Kristen, tapi ya nggak jelas. Katanya Kristen, tetapi nggak diakoni, ya pelit. Katanya percaya kepada Yesus, tapi ya masih doyan utang. Ya, itu seperti Oh, ya, itu Pastor. kira-kira Bu Ebrata. Makasih ya, Pastor. Iman, tadi pertama yang ada pada kita kan iman kan, iman kita kan, dan cinta kita. Iman, pengharapan, dan kasih, ya kan? Dan itu kan berkaitan satu sama lain. Nah, apa yang ada padamu? Iya, iman, pengharapan, dan kasih. Tinggallah ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Kalau karakter itu tadi ya, permata, batu permata, emas, perak. Nah, kalau orang punya iman, pengharapan, kasih, dan yang terbesar di antaranya adalah kasih.
Ya kan, mahkota itu diberikan seberapa banyak kita punya otoritas. Ya, untuk menunjukkan seberapa kita punya otoritas. Kalau Anda mahkotanya cuman pakai mahkota apa namanya? Mahkota kertas ya Anda cuma raja palsu, tapi kalau mahkotamu benar-benar dari emas, nah, itu tadi ya mahkota yang dari emas dan permata karena berharga. Kamu dimahkotai. Karakter kita adalah mahkota kita, ya kan? Tetapi mahkota itu cerita tentang kekuasaan, power ya, tentang power yang kalau Anda pegang iman, pengharapan dan kasih, ya terus setia, Anda terima mahkotamu, ilmu otoritas. Itu Bu Ebrata. Ya, Pastor, Lanjut nih. makasih. Ya. Sinchan, silakan Sinchan. Halo, halo Halo. Pastor Paul. Eh, Halo. halo, Pastor, saya mau tanya waktu itu kan Pastor di Embun Pagi ada bahas soal apa mengajarkan perbedaan agama ke anak, agama Buddha, Hindu, Islam itu cara mengajarkannya ke anak bagaimana Pastor supaya anak tuh tahu perbedaan masing-masing terus dan juga supaya mereka tuh percaya kalau Tuhan Yesus tuh atau satunya juru selamat di dunia. Betul. Jadi mengajarkan keselamatan itu melalui Tuhan Yesus itu penting ya, saudara ya. Kalau keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus, itu penting. Sebab kalau Anda tidak memberi apa namanya, tidak mengajarkan keselamatan hanya melalui Tuhan Yesus, anakmu ya nanti pluralisme tapi kebablasan. Pluralisme itu artinya kita menghormati orang lain ibadah. Ya, kita jangan ganggu orang Buddha lagi nyembah berhala. Jangan kamu hina-hina, enggak boleh. Ya, atau kamu dia lagi meditasi terus terus kamu menghina atau dengan gerakan-gerakan yang lucu-lucu, enggak boleh. Ya, kedua, ya hari-hari raya mereka, hari Nyepi misalnya kayak orang Hindu, ya kamu jangan jangan ngaco di hari raya Nyepi, apalagi kalau itu di Bali, gitu ya, jangan jangan ngaco. Toh mereka juga nggak mengganggu kita kan. Ya, misalnya itu contoh gitu ya, ya, lagi Lebaran mereka lagi puasa, ya kan? Ya kita tetap makan nggak apa-apa, tapi jangan terus mereka lagi puasa, terus kamu sengaja nih apa kentut di depannya dia atau kamu apa namanya kasih kerjaan ke karyawanmu yang berlebihan supaya dia puasanya batal. Ya padahal mereka juga nggak puasa juga, mereka cuma nunda jam biologis kan. Oh, pantesan. Makanya nih. Nah, ya, pantesan putus-putus ya. Nah, tuh langsung kenceng tuh. Wah, tuh pantesan putus-putus tuh tadi zoomnya. Dan misalnya lagi kalau kita orang sesama orang Kristen beda denominasi, ya kan? Bahkan kepada saksi Yehova. Anda boleh tidak suka dengan saksi Yehova, tapi Anda jangan terus kayak mau ngajak gelut gitu loh. Oh, susah, susah, susah. Jangan begitu. Ya, sama orang Kristen tuh nggak perlu begitu. Nah, tetapi kalau Anda pengen tahu bagaimana ya caranya, Anda ikut kelas evangelis, apologetik semua ya. Ikut kelas-kelasnya kita, nanti diajarin. Dan selalu ikutin Bun Pagi. Nah, itu belajarnya begitu. Ada kesaksian, ya saya suka kesaksian, dan teman-teman yang lain juga khotbah. Kita dengarkan. Makanya saya izinkan teman-teman yang lain untuk khotbah juga, yang sudah ikut kelas-kelas kita. Gitu ya. Itu Sinsan. Iya, iya Nah, Pastor. Sinsan. Ya Pastor. Ikuti Ya, kelas thank ya, you. supaya bisa. Ya, Saya udah ikuti ikut kelas kelas Pastor. supaya nah itu kan nanti kan diajarkan yang kita tahu itu diajarkan ke masyarakat ke anak-anak Iya. gitu. Tapi kalau anak tanya perbedaannya apa itu bagaimana Pastor menjelaskannya? Perbedaannya apa? Kayak agama apa mungkin Buddha, Hindu gitu tuh. Kita tuh ngajarkan ke mereka tuh kita cuma kasih dasarnya saja, nggak usah semuanya.
Ya kan kita nggak usah master agama Hindu, agama Buddha, nggak usah. Kita cuma ngasih tahu saja, ya kan. Tetapi kita kasih tahu bahwa sebenarnya ya, saya tuh tidak pernah khusus belajar agama Buddha, tidak pernah khusus belajar agama Hindu, khusus belajar agama Islam itu nggak pernah. Ya buat apa, ya kan? Nah, tetapi sebenarnya simpel sekali dari semua ajaran-ajaran agama itu. Semua orang boleh mengklaim. Intinya gini, semua orang boleh mengklaim, ya. Tetapi satu-satunya orang, satu-satunya Tuhan, ya, yang memberikan jaminan keselamatan itu hanya Tuhan Yesus, gitu loh. Dan satu-satunya yang pernah memberikan contoh teladan tentang cinta hanya Tuhan Yesus. Gitu. Hmm. Kan, sebenarnya kan itu yang kita ajarkan, bukan ritual-ritual. Nah, salahnya orang tua ngajari ritual kepada anaknya. Oh, harus berjamuan suci, oh harus berdoanya harus tutup mata. Nah itu kan anak-anak kan juga jadi, buat apa dia kita nggak disuruh tutup mata kalau berdoa? Terus kita jadi konflik. Jadi anak-anak ini jadi bingung. Yang di Alkitab sama yang diajarkan sama gereja kan sekali beda kan? Iya, Itu ya. iya, Pastor. Ya, thank you, Pastor Paul. Ya, ya lanjut, Dokter Icon. Mana Dokter Icon? Dokter Icon, silakan. Ya, malam. Terima kasih Pastor Paul. Salam Malam, semuanya. selamat malam, Dokter Icon. Wah, kita semua di mobil Ya, ya. Ya, ya. ya, saya masih on the way. Semoga ada waktu nih. Ada dua, tapi singkat-singkat aja. Di renungan pagi kemarin ada di Tawarikh 21 itu, si Raja Ahab itu, saudara-saudaranya dibunuh semua. Itu kira-kira alasannya apa ya, Pastor? Yang kedua, Pastor pernah mengatakan bahwa Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Itu apa ya maksudnya? Yang kedua apa tadi? Yang kedua? Allah kita itu tidak satu tapi banyak. Oh, kata Elohim itu kan plural kan? Ya, makanya maksudnya apa kalau plural itu? Apakah apakah kalau plural Tuhan berapa? Kalau Allah cuma satu berarti kan terbatas. Nangkap nggak? Belum. Kalau Allah itu cuma satu, berarti kan cuma satu, tidak mahal lagi. Mhm. Di dunia ini kalau satu itu umum, semua satu, banyak cuma satu. Nggak mahal, mahal satu, ya nggak ada. Ya kan? Nggak ada mahal satu. Mahal esa itu kan. Mahal esa Jadi itu itu cuma ada di. istilah aja ya, namaan aja ya, pengertiannya Kalau gitu. Maha Esa itu cuma ada di Indonesia yang Maha 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 Esa, Maha satu. Cuman satu kok Maha. Mana bisa satu itu Maha, ya kan? Mhm. Tapi kalau orang Yahudi, tulisan Elohim itu plural, sama seperti Hasamayim. Hasamayim langit. Langit itu bentuknya im, plural. Akhirnya kan endingnya im. Emang ada orang bisa ngitung langit? Kak, Nggak bisa kan? Ngitung langit caranya gimana? Separuh dari langit. Separuhnya langit emang berapa? Ya kan? 2/3 ya jadi langit. istilah satu itu yang salah ya. Mm-mm. Karena kata ehad itu artinya unik yang itu. Ya, beda dengan ketika kita yahid, yahid, ya kan? Yang itu. Kalau yahid itu kan urutan nomor satu. Itu ya. Nah, kata Ya. ehad itu yang satu atau satu kesatuan itu ya yang itu gitu loh ya yang itu. Tapi bukan kalau orang Inggris bilang ya the one. Kalau banyak the ones, ya kan? Makanya bahasa Inggris itu bagus ya. Kalau kalau bahasa Indonesia susah. The one sama the ones. That ones. Yang itu banyak kan soalnya kan.
Dead ones. Dead one. Dead one cuma satu kalau dead ones. Banyak dead one. Nah, dead one itu mesti yang itu yang unik ya. Itu. Terus kalau kenapa anak-anaknya Ahab, anak saudara-saudaranya Ahab dibunuh itu ya, itu kan politik kan? Ya, ya betul. Kemungkinan Itu kan politik, politik tapi aja. waktu itu masih diizinkan ya. Zaman Maksudnya? perjanjian lama ya. Kok teganya gitu. Saudaranya sendiri. Memang zamannya itu Ya, kan memang orang masih jahat mereka kan. Memang orang jahat. Jangan berpikir itu cerita tentang agama ya. Itu lagi cerita tentang politik. Oh, oke. itu cerita tentang politik. Ini keluarganya Awil jahat sekali. Kalau nggak dibunuh gimana? Kalau gitu boleh dong. Perjanjian baru udah nggak ada yang begitu. Dalam dalam perjanjian lama itu, mengapa bisa ada pembunuhan-pembunuhan seperti itu? Ya karena dari awal sudah rusak semua. Dari awalnya nggak boleh seharusnya membunuh itu. Dalam perjanjian baru tidak boleh membunuh. Orang benci aja nggak boleh kok. Kalau dalam perjanjian lama, antisipasinya adalah kamu yang berbeda. Kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu dibunuh. Kalau dalam perjanjian baru, kalau kamu tidak melakukan Torah, kamu mati karena konsekuensimu sendiri, bukan karena kamu dibunuh oleh negara. Di dalam perjanjian lama, semua pelanggaran hukum agama yang melakukan hukumannya manusia. Tapi dalam perjanjian baru, semua ketika kamu melanggar hukum-hukum yang semestinya kamu ikuti tidak diikuti, kamu menghukum dirimu sendiri, gitu. Tapi itu dalam konteks diizinkan Tuhan ya untuk tetap memelihara bangsa Israel ya. Enggak, bukan diizinkan. Tuhan nggak mengizinkan juga. Narasinya kan Tuhan suruh untuk membunuh para nabi, Tuhan suruh untuk bunuhlah orang Amalek, Tuhan suruh, ya kan itu kan narasi, ya kan? Narasi perspektifnya orang Yahudi, ya bahwa memang mereka kalau nggak bunuh itu orang Amalek, orang Midian, mereka yang mati bunuh nanti suatu hari, ya kan? Nah, tetapi dalam perjanjian baru kenapa tidak perlu bunuh? Ya nggak perlu, karena dalam perjanjian baru kita sudah punya wisdom yang lebih. Bagaimana caranya kita bisa eh, bagaimana kita bisa mengalahkan musuh tanpa kita harus membencinya, ya. Dengan apa? Unggul Menumpuk dari bara api di atas kepalanya. Karena orang lebih wise. Dan ada, kalau Anda, misalnya nih kita bertengkar nih, ya, kalau bertengkar itu kan, wah kita bisa bikin propaganda buruk tentang lawan kita kan, ya politik lah, negara lah, kayak sekarang nih, di Hamas bikin propaganda buruk tentang Israel kan. Sementara Israel membuat propaganda baik bahwa mereka menolong Hamas. Hamas membuat propaganda buruk bahwa Israel itu sangat buruk sekali, ya kan? Dan dunia terpengaruh, orang bodoh, ya kan? Makanya dalam perjanjian baru kalau kita bertengkar, yang jelek-jelekin musuh pertama kali itulah yang kalah kan. Kalau dalam perjanjian lama, ya kamu orang baik-baik pun kamu difitnah, kamu kalah. Kenapa? Karena hikmatnya belum nyampe saat itu. Tapi dalam perjanjian baru hikmatnya udah nyampe. Apalagi makin kemari orang makin dewasa dalam berpikir. Kalau zaman dulu PKI, Anda teriak ini orang PKI ini langsung dibunuh. Atau Anda cerita maling, copet di Indonesia masih begitu. Tapi kalau di Belanda maling, maling nggak akan diapa-apain orang ini. Karena kalau Anda mukulin copet di sini, Anda bisa masuk penjara, lo nggak boleh lo copet digebukin. Misalnya ya, anggap nggak ada perkembangan Ya, masyarakat. Ya tahu? kasih. Nah, itu penting itu. Jadi bukan Tuhan mengizinkan, bukan manusia yang belum nyampe peradabannya. Jadi itu tuh nggak Ya, diizinkan membunuh kasih. Tuhan. Heeh. Luar biasa ya. Saya kalau ngelihat bagaimana Tuhan itu secara Alkitab itu ya, wah saya bilang ini hebat sekali loh. Uma, silakan. Halo Pak Shalom, Uma.
Iya, Pak Paul, saya mau nanya nih, kan Pak Paul pernah berkata kalau orang Israel itu kalau untuk kaum wanita nggak boleh mewarisi, nggak dapat warisan lah istilahnya gitu, kecuali dia nggak ada saudara laki-laki gitu. Nah, pertanyaan saya adalah kalau kayak begitu berarti orang Israel ini uh, uh, seksis ya gitu ya. Jadi dia nganggap sedikit kayak orang Cina ya, nggak laki-laki tuh nomor satu, perempuan kayak kelas 2 gitu ya, Pak Paul. Jadi bener gak tuh saya ngomong begitu? Enggak, Kenapa? ada namanya mother and daughter, ya, mother and daughter. Di dalam tradisi Yahudi itu, ibu dan para wanita ini justru memegang peranan yang sangat vital. Misalnya contoh nih, kisah tentang Adam dan Hawa. Kalau tidak ada Hawa, manusia tidak akan pernah ada keturunan. Kisah Abraham dan Sarah. Kalau Sarah itu waktu itu tidak usir Hagar, maka orang Israel tidak akan punya tanah. Karena yang ambil aja nanti Ismail. Kita Musa. Kalau bukan karena keputusannya Miriam dan Jochebed, maka Musa itu sudah mati dan Israel tidak punya hero, tidak punya pembebas, ya. Bahkan sampai cerita-cerita selanjutnya ya, cerita Daud, ya. Ya, kalau 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 Daud itu tidak ada ibunya itu, apa neneknya dia, Ruth, yang orang Moab itu, maka Hmm. Daud tidak akan pernah bisa jadi raja, katanya begitu ya. Kenapa? Karena Ruth itu yang menentukan. Jangan menikah sama Boas. Boas ini hakimnya Israel. Ya, tetapi Ruth ini yang membuat apa namanya, membuat keluarganya Daud ini jadi mulia karena imannya dia kepada dia konversi kan, proselit kan. Hmm. Jadi mother and daughter di dalam Talmud, di dalam literatur Yahudi itu sangat berpengaruh ya, ibu dan anak itu. Dan ya sudah 10. Kalau kamu orang Yahudi, tapi ibu kamu bukan Yahudi, maka kamu bukan Yahudi. Ya, itu contohnya seperti itu. Menentukan Oh, sekali. oh, jadi yang warisan itu tuh maksudnya zaman dulu, tapi kalau zaman modern gitu, Pastor? Enggak, udah enggak ya? Kalau Maksudnya zaman zaman modern sekarang. udah hukum warisnya udah bagi rata. Tapi kalau kita zaman dulu itu, ya Oh, itu masalah gender itu tuh kenapa diprioritaskan laki-laki? Karena laki-laki kan yang menentukan politik, oh, yang menentukan dalam agama. Dia harus punya hmm, pusaka. oh. Oh, tapi kalau zaman modern kayak sekarang udah nggak Kalau berlaku. perempuan kan ikut suaminya. Jadi kalau misalnya istri menikah, maka suami tambah kaya kalau dia dapat warisan lagi. Enggak, maksudnya kalau Dalam ini misalnya zaman modern sekarang, misalnya sebuah keluarga, ada anak laki, ada anak perempuan, apakah anak perempuannya nggak akan dapat warisan atau dia akan tetap masih dapat warisan? Untuk zaman sekarang, misalnya zaman sekarang kita hidup. dapat tetap dua-dua, tergantung mau hukum yang mana. Hmm. Kalian misalnya di Indonesia ini kan ada hukum Islam. Hukum Islam perempuan nggak dapat tuh, Nah, ya itu dapat makanya. sebagian ya. Lelaki jatuhnya dua kalinya ya. Nah, kalau di hukum Yahudi zaman sekarang nggak begitu lagi ya, udah pakai modern, jadi Enggak, 50-50 begitu, Pastor gitu. tergantung, terserah. Oh, tergantung keluarganya gitu ya. Ini yang untuk keluarganya. Dosen Hmm. saya itu mewariskan ke anak perempuannya lebih besar malah. Walaupun menurut Yahudi tradisional itu nggak boleh. Tapi dia bilang suka-suka saya. Gitu loh. Oh, oke, oke. Oh, jadi yang pastor ngomong tuh masuk hukum zaman dulunya gitu ya, pastor ya. Iya, Oke, oke. Oh, iya, iya. Oke deh, oke. Ya, ngerti deh. Iya. Makasih, pastor. ya. Hmm. Oke, lanjut lagi. Terus. Lagi.
Jadi sekarang pakai hukum yang baru ya Israel ya, hukum yang baru. Sam- Sama seperti di Indonesia ya, ada yang masih pakai hukum agama Islam ya. Orang Yahudi juga masih ada yang pakai hukum agama Yahudi. Ya hukum waris yang ada di mana kitab bilangan apa imamat itu ya. Terutama itu laki-laki yang dapat. Tapi kalau dalam ini, kalau dalam hukum modernnya enggak. Dan yang diutamakan hukum modernnya. Kecuali ada pembicaraan kita pakai hukum agama. Gitu ya. Ulala. Oke, ulala. Silakan ulala. Pak Edwin, tolong Pastor. Ya, Pak Edwin ya, Ya, Profesor. Pak Edwin, ya. kalau kita lihat sejarah 2025 tahun lamanya sejak Yesus datang, terus abad ke-6, 7 Nuh muncul Muhammad. Kalau kita lihat secara geopolitik paradigmanya, itu maaf ya, mereka itu akan hancur lebur ya, karena ada ajaran 73 Nabi Muhammad katakan, udah itu ada Mazhab Maliki apa segala. Kemudian ada yang di Oman, itu kurang terkenal, di Afrika yang kelima ya. Itu artinya contoh Indonesia, NU Muhammadiyah, ziarah kubur kalau Muhammadiyah nggak boleh, terus tahlilan nggak boleh ya kan. Jadi kalau kita lihat paradigmanya itu, eranya sekarang makin lama, itu orang tuh pasti baku bunuh tuh nanti, terutama Ahmadiyah contohnya Indonesia. Bagaimana menurut Pak? Artinya kehancuran besar-besaran nanti ya, seperti Sunni, Syiah, kan Timur Tengah, ya Saudi juga, Iran, Qatar, makanya ada perintah bunuh, 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 bunuh. Ya akhirnya stigma bunuh membunuh itu mungkin orang Kristen nggak ada lagi orang-orang itu sendiri yang bunuh-bunuh. Bukan nggak ada ya. Artinya orang Kristennya ada mayan kena kasih kan. Cinta. Bagaimana, Prof? Profesor, halo. Pak Kalau Paul. Islam itu hancur bukan karena itu, Pak. Hmm, Islam itu hancur karena ya, orang marah, Pak, sama Islam, Pak. betul. Karena orang marah, karena Islam itu maunya ngakai, Pak. Ya, Makanya setelah zamannya Ottoman itu sebenarnya Islam itu sudah ditinggalkan. Setelah Ottoman kalah itu. Cuman karena ketakutan. Nah, di zaman itu orang takut. Dan orang itu cenderung nurut sama yang dia takuti. Ya, menuhankan yang dia takutin. Nah, kekristenan hancur nggak? Enggak. terima Istilahnya nggak bisa kasih. hancur. Ya, karena ada cinta kasih. Di dunia ini selalu ada orang yang ingin punya cinta daripada, Ya, makanya ketika Kristen pernah terjebak di dalam masa-masa kegelapan itu, Renaissance itu, ya kan, orang marah dan banyak tokoh-tokoh reformis kan, contohnya Martin Luther. Saya tidak berkata gereja Katoliknya sesat, enggak ya. Setiap institusi pasti ada masa-masa kelamnya. Bahkan Martin Luther saja di akhir hidupnya kan buruk sekali kan. ya, Akhir hidupnya Martin Luther itu kan buruk sekali. Dia perintahkan untuk untuk menganiaya orang Yahudi kan, antikris marah dia bilang. sekali. Ya jangan-jangan, ya maaf kata saudara, jangan-jangan Martin Luther tambah masuk surga loh. Bisa Oh, aja. Ya, bisa sikapnya. jadi. Oh, perintah itu kejam sekali loh dalam dulu bukunya ya, sudah pernah saya tampilkan di sini ya bukunya ya. Perintah untuk membunuh orang Yahudi itu, untuk memenjarakan anak-anaknya segala macam, dijadikan budak, itu perintahnya kejam loh. Bayangkan dari seorang tokoh reformis, aduh serem ya. Itu jadi semua orang bisa terjebak Lutheran, di dalam sana, Protestan, Pak. betul. Sangat benar, Serem ya, Pak. manusiawi ya. Serem dong, Pak. Serem lah, kalau saya mah serem lah. Ada orang perintah untuk bunuh, misalnya saya tiba-tiba, ayo orang-orang Islam kita bunuh orang Islam. Wih, kalian harus mulai hati-hati tuh, kalau saya udah mulai bilang begitu, kalian harus cepetan pergi tuh dari sini. Serem ya. Aduh, hati-hati tuh. Contoh kasus kita pastor Toronto Blessing kan mengerikan juga itu kan. Luar Nyanyi-nyanyi biasa. ketawa-ketawa itu kan Ya menyesatkan itu mah di nggak Kanada. seberapa mengerikan lah, itu nggak seberapa. Itu nggak Yang seberapa betah 2 mengerikan. tahun. Itu kan cuman penipuan agama saja, tapi tidak ada unsur kriminal di situ ya. Tidak ada Mm-mm. unsur-unsur
kematian di Betul. situ. Adanya cuma Oh, penipuan orang cari duit aja ya. betul. Sama seperti kalau trennya Habib ini kan unsurnya kematian, bunuh kan. Dia selalu menyuarakan bunuh-bunuh kan. Atau misalnya eh, Kristen yang sekte rapture itu loh, yang terakhir-terakhir suruh bunuh diri bersama itu loh. Iya, pernah. Serem, iya, malah serem itu. Ada di kota Bandung, di luar negeri juga perjamuan Ya, bersama, di habis itu Bandung ada bunuh ya. diri. Itu Bandung, saya itu ingat. nggak ngeri itu ya. Ya, jadi gitulah kira-kira. Oke, Oke. Saya mau respon yang pertanyaan Pak Ulala tadi ya. Gara-gara tadi silakan. nama saya disebutkan. Jadi karena saya nyimak dari tadi dari awal, ya pendapat saya Islam itu akan saya sama Pastor Paul pasti yakin ya, Islam itu akan hancur dengan sendirinya. Kita nggak perlu melawan dengan senjata, dengan propaganda atau apa, tapi ya akan hancur dengan sendirinya. Tapi kita patut patut apa ya? Patut bangga ya, karena gara-gara orang-orang Islam di Indonesia ini kita juga jadi belajar Alkitab, Pak. Kalau nggak ada mereka, kita juga nggak ada kecemasan mungkin baca Alkitab. Paling ya Alkitab cuma jadi pajangan aja di rumah. Ke gereja ya cuma rutinitas doang. Tapi karena ada pertanyaan-pertanyaan dari mereka, ada polemik-polemik dari mereka, mereka berusaha mempersekusi kita tinggal di Indonesia, kita minoritas. Maka kita ambil strength point-nya. Jadi batu loncatan kita buat kita belajar. Nah, tapi kalau melihat seperti itu, saya bilang Islam itu akan hancur dengan sendirinya gara-gara golongan yang terlalu banyak dan setiap hari juga bertambah yang aneh-aneh ya. Tadi pagi saya ngelihat fatwa MUI atas dasar orang di Makassar dia menceraikan istrinya untuk menikahi mertuanya dan mertuanya sudah hamil di Makassar berita tadi. Dan iya Pastor. Dan MUI mengambil sikap memfatwakan haram. Lah kalau kita baca Al-Qur'an Al-Ahzab 37 itu jelas Muhammad menikahi menantunya sendiri dan istri kedua Muhammad kalau kita baca di dalam sirah itu adalah sepupu dari kakeknya sendiri alias neneknya sendiri namanya Saudah binti Sama'ah. Kenapa MUI mengambil sikap yang berbeda dengan Muhammad? Kan ini pembodohan. Jadi biarkan Islam itu hancur dengan sendirinya. Tapi poinnya adalah kekristenan yang patut kita eh, aware kehancuran itu dari kita sendiri. Tadi Pastor betul bilang membidat-bidatkan orang lain, ya. Yang penting kita jadi satu dulu. Karena kalau kita pecah, ya udah. Islam pun itu bagian dari bidat Kristen yang pecah, pecah. Semua jadinya musuh kita. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa jadi satu? Gitu. Menurut saya seperti itu aja, Pastor. Hmm, betul, betul. Jadi, tapi saya tanya, Kristen itu bukan hancur karena diri kita sendiri, bukan. Karena Kristen tidak hancur, tetapi ya kita menjadi kuasanya itu jadi lemah, nggak powerful, karena tidak ada unity. Padahal Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 kan mengajarkan kesatuan kan. Tetapi orang Kristen ini hanya karena perbedaan-perbedaan yang tidak signifikan, kemudian ribut yang tidak karu-karuan. Nah, disitulah kemudian terjadi lemah, kekuatannya itu jadi lemah. Tapi kalau hanya selalu ada orang-orang yang benar, Tuhan di setiap zaman Tuhan selalu kirim orang benar ya, selalu bagi bahkan kalau cuma tinggal satu pun pasti Tuhan kirim kayak Nuh contohnya ya, Nuh tuh di zamannya Nuh itu sekalipun cuma hanya Nuh saja, Tuhan tetap ada, tetap selalu ada orang benar. Jadi kalau bilang akan punah hancur nggak mungkin, nggak bisa. Tapi kan akan apa namanya mengalami degradasi, iya. Tetapi itu pun Tuhan selalu kirimkan pembaharu-pembaharu. Ya kan namanya pembaharu ya, para tokoh reformator ini ya. Ya kan termasuk Joseph Paulsen kan juga tokoh reformator, pembaharu. Mau disebut mau di apa nggak urusan saya. Emang gua pikirin. Ya kan lu kasih makan saya kagak. Kan gitu kan. Kita nggak urusan, kita hajar terus.
Nah, jadi kalau Islam itu hancur apa ya? Karena kelakuannya mereka sendiri. Kelakuannya bukan cuma sekedar saling bidat membidatkan, artinya mereka sendiri kan seperti dikatakan Daniel kan, mereka itu akan bertengkar sendiri, mereka itu Arab, minggel itu kawin campur, tapi mereka itu nggak benar-benar campur, mereka itu bertengkar sendiri, itu loh masalahnya, itu loh. Nah, lalu apa yang membuat Islam itu hancur? Ya karena rakyat melihat, masyarakat juga melihat ini ajaran nggak benar, ini hancur. Nah, tapi kenapa bisa tiba-tiba bangkit? Katanya kan, kenapa bisa tiba-tiba bangkit? Karena rakyat ingin menjadi pengikut setan. Kenapa menjadi pengikut setan? Iya, cara berpikir, misalnya contoh nih hari ini nih, ya kan, orang kan lebih senang berzina daripada hidup kudus kan. Orang kan lebih senang balas dendam daripada mengampuni kan. Itu loh maksudnya seperti itu. Nah, di dalam Islam itu dimungkinkan untuk balas dendam. Dalam Islam itu dimungkinkan untuk memuaskan titik, ya syahwat. Di dalam Islam itu dimungkinkan, ya kan, walaupun dengan aturan-aturan yang lain. Dan akhirnya manusia menjadi budak dari Islam. Nah, makanya Islam kemudian bisa bangkit. Kenapa? Melihat, waduh, kita ini udah hidup bener, tapi kok malah kena bencana ya. Mendingan kita jadi Islam aja nih. Nah, tapi manusia itu memerlukan sesuatu yang ditakuti. Maka Islamlah hadir tampil. Setan itu datang ya, karena manusia membutuhkan ilusi. Dan setan memenuhi ilusi itu. Nah, makanya saya bilang Islam itu adalah agama ilusi. Nah, itulah. Setan itu kan juga sebuah ilusi kan. Sebuah ilusi dari hawa nafsu kita yang tidak terkendali. Itulah setan kan. Ilusi dari kesombongan kita, ilusi dari cabulnya kita, ilusi keserakahan kita. Ya, pencobaan itu kan dicoba oleh keinginannya sendiri. Nah, itulah. Ya. Terima kasih Edwin. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Wahyu 3 ayat 11 berbunyi, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Wahyu 3 ayat 15 berbunyi, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Bilangan 27 ayat 8 berbunyi, Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Galatia 3 ayat 28 berbunyi, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Rut 4 ayat 13 sampai dengan 17 berbunyi, lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinya lah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Yohanes 17 ayat 21 berbunyi, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 2 berbunyi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang.
mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yakobus 1 ayat 14 berbunyi, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara-saudara sekalian, dalam video yang telah kita tonton bersama ini terdapat pertanyaan yang mungkin membuat banyak orang bingung, marah, atau menerima sepenuhnya penjelasan dari Pastor Paul Zhang. Namun, apa boleh buat, inilah keimanan umat Kristen dan kita semua harus menghormatinya. Silakan kepada para penonton untuk menilai sendiri serta memberikan tanggapan melalui kolom komentar mengenai penjelasan dari Pendeta Paul Zhang. Kepada para penonton Tanya Jawab TV yang terhormat, semoga video ini dapat memberikan pengetahuan dan edukasi yang bermanfaat. Jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan channel ini. Terima kasih.